Pergi ke kamar mandi, hidupkan keran, berwuduk jemaah. Begitu naik emosi tadi, cepat berwuduk. Maka ketika berwuduk, hilanglah iblis yang ada di badan kita tadi, supaya tidak lebih berbahaya. Dan saya sudah praktekkan itu. Ternyata istighfar saja pun masih belum cukup. Begitu mau naik marah istighfar awak, tapi masih merah juga muka, masih emosi. Maka caranya cepat ke kamar mandi, berwuduk. Tapi ingat ya, berwuduk bukan menyiramkan muka saja ke muka begitu sudah. Kata Ustaz itu kan berwuduk kan harus mengenakan air. Pergi dia kamar mandi, dijinakkan saja air udah. Tangan tidak, kepala tidak, kaki tidak. Dia tidak berwuduk itu. Dia hanya mencuci muka namanya. Maka begitu dia keluar dari kamar mandi, dia masih emosi memang. Setannya belum pergi jemaah, belum pergi. Nah, itu kalau naik emosi cepat ke kamar mandi, berwuduk. Sebenarnya itu untuk kedua pihak. Istri pun kalau emosi memang cepat ke kamar mandi, berwuduk. Itu jemaah yang Allah muliakan. Yang ketiga terakhir jemaah. Kalau anak kita ada sakit yang masih bayi atau masih balita atau masih SD, sakit misalnya darurat, udah jam 2 malam dokter tak ada di rumah sakit, maka untuk penanggulangan pertama jemaah, ini hadisnya pun sahih dari sahabat Nabi, bahkan kejadian itu Rasul masih hidup zaman itu. Ambil air putih ini, dibacakan Al-Fatihah, dokatkan ke mulut begini, dokatkan ke mulut, Al-Fatihahnya dibaca. Udah siap itu sholawatlah 3 kali. Airnya minumkan sama anak. Yang penting ada yang masuk terteguk sama dia. Udah, selebihnya nanti ambil pakai tangan kita, sapu-sapukan di kepala, di mana yang dia terasa sakit tadi. Sambil dibaca sholawat. Kalau bisa hafal lagi, bacaannya sebenarnya ada. Apa itu bacaannya? Sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi mungkin dah lupa. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itulah bacaannya. Dibaca berapa kali itu Ustaz? 7 kali. Sapukan di mana yang sakit. Itu untuk ini darurat pertama lah kira-kira begitu. Sebelum besok menunggukan petang datang, siang-siang datang, kira-kira begitu jemaah. Jadi jangan terus kalap lah kira-kira begitu. Karena kita pun belajar dari orang-orang terdahulu yang belum ada rumah sakit, tinggal di dalam hutan. Buktinya kita ada semua di sini. Dari mana asalnya? Tak mungkin kita dari Jambu, kan begitu. Tak mungkin dari Semangka ini. Kan itu kira-kira. Maka insya Allah 3 pelajaran ini berguna untuk kita. Apalagi ini saya tambahkan sedikit yang nomor 3 tadi. Apalagi kalau statusnya masih bayi. Perhatikan. Ternyata Rasul pernah mensabda, ada sabda Rasul di dalam hadis disebutkan, anak bayi kalau menangis belum tentu dia lapar. Karena biasanya kata Rasul, boleh jadi memang dia sedang melihat jin pada saat itu. Diganggu jin, kira-kira begitu. Maka apa yang dibacakan kalau jin itu tadi mengganggu anak kita? Tentunya 2 surah ampuh ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu lagi, Qul a'udzu birabbin nas. Ma'udzatain. 2 kul namanya. Itu dibacakan, diombus-ombuskan di kuningnya. Kalau yang saya buat ada lagi memang itu. Udah saya bacakan itu saya gendong. Biasanya keluar rumah sambil saya sholawatin. Biasanya begitu sampai nanti dia enak rasanya tidur. Itu 3 yang memang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari berumah tangga. Insya Allah ini saja untuk tausiah kita di malam yang